Hashirama Senju. Hashirama dijuluki Shinobi no Kami atau Dewa Shinobi. Julukan ini lahir dari kekuatannya yang benar-benar melampaui batasan kekuatan shinobi pada cerita Naruto. Elemen kayu yang langka, stamina nyaris tak terbatas, dan kemampuan menundukkan serta mengendalikan para biju membuat Hashirama menjadi standar kekuatan tertinggi dalam dunia Naruto. Shinobi lain tidak diukur dari seberapa kuat mereka, melainkan seberapa dekat mereka dengan level Hashirama. Tapi julukan Dewa Shinobi tidak hanya soal kekuatan saja. Hashirama hidup di era paling gelap dunia shinobi, ketika klan-klan saling membantai demi nama, kehormatan, dan dendam yang diwariskan turun-temurun. Di tengah kacauan itulah, Hashirama melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kebanyakan shinobi, bahwa perang tidak pernah melahirkan pemenang, hanya menciptakan generasi baru yang tumbuh dalam kebencian dan dendam. Hashirama percaya shinobi tidak ditakdirkan untuk saling membunuh selamanya. Dari keyakinan itulah, Hashirama berusaha menyatukan klan-klan yang ada pada masa itu. Sejarah mencatat bagaimana dia menyatukan Senju dan Uchiha, yang merupakan dua klan paling bermusuhan pada masa itu. Dari pondasi itulah, kemudian sistem desa shinobi lahir. Hashirama dijuluki dewa bukan hanya karena kuat, tetapi karena dengan kekuatan sebesar itu, dia memilih menahan diri. Di dunia shinobi, menghancurkan jauh lebih mudah. Namun, Hashirama justru memilih menyatukan untuk keberlangsungan di masa yang akan datang. Tobirama Senju. Tobirama sering dijuluki The Creator atau Sang Pencipta. Julukan ini memang tidak secara resmi disebutkan dalam anime atau manga Naruto. Namun, secara konsep hal ini sangat valid. Jika Hashirama membangun mimpi, maka Tobirama membangun kenyataan agar mimpi itu bisa bertahan. Tobirama sadar satu hal penting. Perdamaian tidak boleh bergantung pada satu orang kuat saja, karena sekuat apapun seseorang, dia tetap bisa mati. Maka Tobirama menciptakan sistem akademi ninja untuk regenerasi kekuatan, Anbu dan kepolisian untuk menjaga stabilitas desa, serta struktur pemerintahan lainnya agar pemerintahan lebih tertata. Namun bukan hanya sistem sosial saja, Tobirama juga menciptakan banyak jutsu, termasuk di dalamnya jutsu-jutsu terlarang seperti Edo Tensei dan Tatsukage Bunshin. Tobirama memahami bahwa dunia shinobi tidak selalu adil secara bakat bawaan. Maka jutsu-jutsu ini dia ciptakan sebagai alat untuk melawan ketimpangan tersebut. Berbeda dengan Hashirama yang idealis, Tobirama memahami satu kenyataan pahit. Kadang perdamaian membutuhkan keputusan yang tidak 100% bersih. Julukan The Creator melekat padanya karena sistem buatannya tetap berjalan, bahkan setelah penciptanya mati. Hiruzen Sarutobi. Hiruzen dijuluki The Professor. Julukan ini resmi dan sangat beralasan. Hiruzen menguasai hampir seluruh jutsu yang ada di Konoha. Bahkan dia memahami dan menguasai kelima elemen dasar cakra. Di atas kertas, Hiruzen adalah Hokage paling berilmu. Namun di balik itu, julukan profesor menyimpan ironi yang sangat besar. Hiruzen tahu apa yang benar, tetapi terlalu sering ragu untuk bertindak. Dia melihat Orochimaru sebelum benar-benar jatuh, namun membiarkannya pergi. Dia juga mengetahui peran Danzo di balik bayangan desa. Namun dia juga memilih menutup mata demi stabilitas yang semu. Setiap keraguan Hiruzen dibayar mahal oleh Konoha. Profesor bukanlah gelar kemenangan, melainkan pengingat bahwa ilmu tanpa ketegasan tidak cukup untuk melindungi desa. Minato Namikaze. Minato dijuluki Konoha no Kiroi Senko atau kilat kuning Konoha. Julukan ini lahir dari ketakutan. Di medan perang, melihat kilatan kuning berarti kematian datang, bahkan sebelum sempat disadari. Minato adalah kecepatan, presisi, dan ketenangan di tengah kekacauan. Tapi bukan hanya itu, Minato juga adalah Hokage dengan masa jabatan paling singkat. Datang secepat kilat, pergi secepat kilat juga. Dia meninggalkan kemenangan besar bagi Konoha. Tapi ironisnya, dia juga meninggalkan beban berat pada seorang anak yang bahkan belum sempat memanggilnya ayah. Senju Tsunade dijuluki Densetsu no Sanin atau Sanin legendaris.
bersama Jiraiya dan Orochimaru. Julukan ini lahir dari kiprahnya dalam Perang Dunia Shinobi ketiga. Namun, Tsunade bukan hanya legenda karena kekuatannya. Tsunade juga dikenal sebagai ninja medis terhebat. Mampu menyembuhkan hampir semua luka fisik, Tsunade justru menyimpan luka batin yang tak pernah benar-benar sembuh. Kekasih dan adiknya mati, meninggalkan trauma mendalam yang membuatnya menjauh dari dunia shinobi. Tetapi ketika Konoha runtuh, Tsunade kembali, bukan sebagai wanita tanpa luka, tetapi sebagai seorang yang memilih bangkit meski hatinya sudah lama hancur. Hidup Tsunade bukan tentang kekuatan semata, melainkan tentang bertahan dan bangkit kembali. Hatake Kakashi. Kakashi dijuluki Kobi Ninja Kakashi. Julukan ini lahir dari kemampuannya menyalin lebih dari 1000 jutsu menggunakan Sharingan, walaupun Sharingannya bukan milik dia ya. Bahkan di usia muda, Kakashi telah menyelesaikan banyak misi kelas tinggi. Tapi julukan ini menutupi satu fakta pahit. Kakashi hidup dari kehilangan. Ayahnya mati, gurunya mati, dan temannya juga mati. Kakashi meniru jutsu orang lain bukan karena sombong, tetapi karena itulah satu-satunya cara dia bertahan dan meneruskan warisan orang-orang yang telah gugur. Naruto Uzumaki dijuluki pahlawan Konoha. Bahkan pahlawan dunia shinobi mungkin. Julukan ini memang tidak dirinci secara formal, namun pantas disematkan. Naruto menyelamatkan desa dan mengakhiri perang besar. Naruto bisa dikatakan versi kedua Hashirama. Dia hidup di era ketika desa-desa sudah berdiri sendiri. Namun dengan impian kedamaian, Naruto mampu menyatukan semuanya kembali. Sebelum menjadi pahlawan, Naruto tumbuh sendirian, dibenci, dan diremehkan. Namun dia tidak membalas kebencian dengan kebencian pula. Julukan pahlawan melekat karena Naruto menolak membenci dunia yang lebih dulu membencinya dan justru mengubah cara pandang dunia terhadap perdamaian. Shikamaru Nara, Hokage ke-8 ini sering dijuluki otak dari Konoha. Ya, walaupun julukan ini tidak resmi, namun lahir dari reputasi. Shikamaru memimpin bukan dengan kekuatan besar atau simbol heroik, melainkan dengan analisis, perhitungan, dan prediksi. Dia sadar satu keputusan salah bisa menghancurkan segalanya. Julukan ini bukan pujian kosong, melainkan beban itu sendiri untuk Shikamaru. Karena orang paling pintar seringkali harus menanggung pemikiran banyak orang untuk keperluan banyak orang pula.